Sekali lagi aku kasih tahu ya guys, jangan pernah menormalisasikan perselingkuhan. Misalkan, makanya lu jadi istri harus introspeksi diri deh. Kenapa laki lu selingkuh? Namanya perselingkuhan itu tetap tidak baik. Ya, namanya perselingkuhan itu tetap tidak normal. Berarti kalau kamu menormalkan perselingkuhan, berarti kamu tolol. Ngerti tolol? Tolol. Di mana-mana yang namanya hubungan rumah tangga itu harus suci, harus diimbangi dengan kesetiaan, kasih sayang. Karena kita tuh berjanjinya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ngerti lu Intan? Bodoh. Jadi jangan pernah menyalahkan. Lu harus introspeksi diri, kenapa gua selingkuh? Bodoh kau. Berarti memang doyan selingkuh kau. Berarti kau perempuan murahan kalau kau perempuan. Kalau laki-laki berarti kau tuh laki-laki murahan. Karena perempuan yang mahal untuk yang mahal, perempuan yang murah, karena kalau laki-laki yang mahal untuk perempuan yang mahal, kalau misalkan perempuan yang murah untuk laki-laki yang murah. Nah, ngerti kau Intan? Aduh kagak nyambung nih, kagak nyambung lu. Udah lu nggak masuk lu sama gue lu. Lu blok aja lu, kagak masuk lu sama gue. Pertanyaannya lu, heran gue. Selingkuh, homo, suka meribut pasangan orang, intinya tidak baik, bisa kena karma. Nah, muncul lagi Intan kagak ngerti gue. Heran gue. Ada ya, ibaratnya PP-nya pakai jilbab, terus dia bilang, ya kalau misalkan lakinya selingkuh, kamu harus introspeksi diri. Kacau. Mana ada perselingkuhan dihalalkan? Di mana-mana perselingkuhan itu berarti lakinya gatel, ya perempuannya juga gatel. Itu gitu loh. Ntar lama-lama punya penyakit hepatitis C atau punya penyakit AIDS baru tahu rasa. Jengkel aku mami sama dia. Iya kan Mas Surya? Kok iso menormalisasikan perselingkuhan? Jadi kalau misalkan lakinya suka sama laki, ya lu harus introspeksi diri. Ya apa cerita nih gue? Kamu lihat deh, perempuan-perempuan yang diselingkuhi itu rata-rata spek istri sah itu pasti selalu bagus-bagus. Tapi perempuan yang jadi selingkuhannya atau ani-ani selalu kayak sampah. Selalu perempuannya itu kalau nggak jelek banget, perempuannya itu kalau nggak, aduh. Lihat deh kan. Karena memang Allah itu sudah minyak dan air gitu loh. Allah itu orang baik ya untuk baik, orang buruk ya untuk buruk gitu loh. Intannya udah lenyap, udah di blok sayang, udah di blok. Masa orang homo kok dinormalkan, suruh introspeksi diri. Orang selingkuh suruh dinormalkan untuk introspeksi diri. Orang selingkuh suruh dinormalkan untuk introspeksi diri. Malah sinting berarti ya, nggak punya agama yo. Gak punya agama kayak begitu. Itu berarti perempuan murahan kalau perempuan. Kalau laki-laki ya berarti itu laki-laki murahan. Perselingkuhan kok dinormalkan. Edan Intan temennya Agus nih. Intan barusan udah aku dor. Cantikan istri sah. Nah itu baru bener. Karena kenapa laki-laki itu bisa tergoda sama ani-ani atau Elsie? Karena mereka kan gak lihat kekurangannya, gak melihat kelemahannya. Tapi kalau istri itu kan setiap hari bersama, gak ada manusia yang sempurna gitu loh. Kalau kalian itu mau cari yang sempurna, spek sempurna, ya harus nikah sama bidadari, say. Nikah sama bidadari atau bidadara, baru tuh sempurna gitu loh. Gak ada di mana-mana kalau yang namanya kesetiaan itu nomor 1. Di mana-mana kalau yang namanya jujur kepada pasangan itu juga nomor 1. Nggak ada ceritanya, ya gue nggak setia sama lo karena lo begini, karena lo begitu. Ya kok dinormalkan. Ya makanya gue suka bohong sama lo karena lo tuh begini, kok dinormalkan. Nggak ada itu ceritanya. Jangan menormalisasikan kebohongan. Jangan pernah menormalisasikan ketidakkesetiaan. Dalam rumah tangga itu kan janjinya sama Allah, bukan janjinya itu sama manusia. Makanya kalau janji sama manusia itu cepet bosen. Akhirnya cerme,
Tapi kalau janji akhirnya melakukan kayak nggak setia, kayak nipu, ngambil duitnya. Tapi kalau janjinya kepada Allah, dia tahu bahwa oh ya gue manusia biasa, oh ya gue lagi jenuh sama bini gue, atau gue lagi jenuh sama laki gue. Ya cari cara gimana supaya gue nggak jenuh. Nggak ada ya ceritanya jejak digital Dewi Persik itu nggak setia. Cari sono, nggak ada. Tapi kalau jejak digital para mantan gue lu lihat sendiri, nggak perlu gue cerita. Terus udah gitu ya terus ya salah lu sendiri, kenapa dikawin? Ya apa sih? Kalau nggak kan namanya hidup ya, kita belajar dari hidup lah. Yang paling penting homofobik atau LGBT nggak boleh dinormalisasikan. Lucu, pelakornya lebih ngayal lagi Mi. Nah, pelakornya lebih ngayal lagi. Hei bini, lagian lu nggak bisa ngelayani laki lu dengan baik. Nah, kalau misalkan gua nggak bisa ngelayani laki gue, terus berarti laki lo itu gua anti daripada sama pelakor deh. Udah lah, namanya pelakor. Mami pernah labrak pelakornya nggak? Mami pernah labrak pelakornya nggak? Say, aku tuh terlalu mahal kalau aku harus melabrak pelakor. Dari dulu, pada waktu zaman dulu, aku sama Mas Aldi nggak pernah berantemnya aku ya sama laki aja, sama laki aku gitu loh. Nggak pernah aku sama ceweknya, karena I have value. Masa gue mau berantem gara-gara laki? Kalau tahu dari awal mah nggak akan mungkin dinikahin ya Mi. Ya iyalah. Makanya hati-hati sama laki-laki NPD. Laki-laki NPD itu pertama itu dia itu love bombing. Dia itu love aku cinta padamu. Jadi memang membuat ketergantungan si inang. Nah, namanya kalau orang-orang NPD itu namanya opet. Nah, ini biar kalian tahu. Mudah-mudahan Mami berjodoh sama laki-laki. Amin ya robbal alamin. Mbak Sutina, itu yang aku harapkan kepada Allah. Udah kan gak usah dibahas pelakor, bahas tembak dor aja. Iya, gak tahu guys, dari tadi itu kenapa banyak akun-akun ternak yang nyerang gue. Dan gue kagak ngerti. Tonjok-tonjokan sama Aldi. Iya bener, dulu tapi tapi aku sekarang sama Mas Aldi udah baik ya. Tapi pertama ketahuan selingkuh nggak dilabrak sama Mami. Bapak bilang mau poligami, tapi yang nggak mau si Mama jadi diceraikan. Iya, ada itu ya itu sih masing-masing, setiap rumah tangga pasti punya cara tersendiri untuk menyelesaikan rumah tangganya yang mau berpoligami. Tapi kalau aku pribadi, kalau kalian tanya, aku tuh nomor 1 adalah kesetiaan. Jangan pernah berbohong dengan aku gitu. Karena kalau udah nggak setia dan pembohong, aku tuh paling nggak respect. Itu aku. Nomor 1 tuh kesetiaan. Buat aku tuh penting. Karena kalau aku udah nikah, kepala aku jadiin kaki, nyawa aja aku kasih buat suamiku. Makanya ketika aku udah 1000% untuk suamiku, ternyata suamiku misalkan dia bohongin aku, terus atau misalkan suamiku itu selingkuh, ya nggak ada maaf gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan orang yang cintanya itu sekonyong-konyong. Nah, aku langsung ilfil tuh, langsung enggak, itu aku gitu. Jadi sorry tuh aku nggak bisa mungkin kayak perempuan kayak Intan, nggak bisa. Kalau Intan mungkin ya harus memaafkan, nggak bisa. Aku nggak tahu ya, gimana dong? Karena aku kalau udah cinta sama cowok itu susah guys, aku tuh bucin. Kalau udah cinta sama cowok itu aku tuh bucin. Kalau udah cinta sama cowok itu aku sepenuh hati. Gak bisa aku. Andai bisa ketemu, ayo ketemu dong.
Ini si Pak Dodi, ini apa sih Pak Dodi? Pak Dodi jualan bakso bakar aja Pak Dodi. Pak Dodi jangan ngayal-ngayal Pak Dodi. Gimana bakso bakarnya udah laris Pak Dodi? Mau dong dibucinin. Makanya jangan menyepelekan orang yang cintanya itu sekonyong-konyong. Kementang-mentang, lah bini gue cinta banget sama gue, jadi gue mau main kayak begini dia pasti akan maafin gue. Enggak dengan aku ya guys. Enggak dengan aku. Aku tuh orangnya kalau udah cinta bucin banget, nyawa aku kasih. Tapi sekalinya aku dibohongin, sekalinya dia tidak setia, dia selingkuhin aku, gak akan pernah aku toleh lagi, itu aku. Wilayah Surabaya, izin promo Madam, buzzer Totok 1000, buzzer IG 3000, buzzer FB 1500, buzzer Totok 1000 pantesan yo. Di mana nyari buzzernya itu? Mami tanam benang Ita, itu mukanya enggak sayang, enggak pernah tanam benang sayang. Udah enggak tanam benang, sakit tanam benang tuh pernah dulu sekali di dulu pernah, tapi enggak bisa aku. Malikatul mau kemana Mbak Dewi? Mau pulang, kan habis kerja. Mami aku galau. Ambil air wudhu Mbak Desi, sholat. Jangan galau. Ambil air wudhu, sholat, ngaji, tenang udah. Bakso bakarnya masih banyak karena hujan terus di sini. Mana tidak semangat jualan bakso bakar karena dirimu sudah menolak cintaku. Ya Allah, si Pak Dodi halu-halu lucu deh Buzzer lagi berseliweran ya Mi. Iya. Aku lihat, tapi nggak bisa salaman karena rame. Salaman aja. Ayo buat Pak Dodi, jualan bakso bakarnya semangat ya. Mbak Dewi duluan mana karirmu sama Bunda Inul? Waktu zamannya Mbak Inul itu, aku sudah keluar sebenarnya. Tapi masih bolak-balik SMA, bolak-balik gitu. Jadi pas pada waktu ada masa pencekalan, pada waktu Bang Haji itu, tapi udah keluar ya lagunya aku belum boleh tampil di TV sampai masalah itu kelar. Cuma setahun. Mbak Inul setahun, tapi keluar laguku udah keluar tuh yang bintang pentas. Habis itu aku. Cuma setahun. Habis itu baru aku masuk nyanyi, terus aku dikontrak acara Sang Bintang di SCTV gitu. Lipstiknya merek apa Mbak? Nanti ya kalau aku udah keluar lipstiknya baru aku kasih tahu. Guys, aku udah sampai rumah. Mau keluar mau ya. Tapi Mbak nanyain Mbak Lady-nya, Mbak Lady. Itu ada main. Siapa? Oh ya? Bintang pentas, iya selalu jadi opening. Iya sayang. Halo. Lu dateng. Nah, itu mau pisang goreng. Mbak, pisang gorengnya Mbak. Sama siapa? Sayang. Sendiri kan tadi kan di belakang mobil Mami. Oh ya? Bu. Oh ya Allah. Pisang goreng tuh request. Oh ya ampun. Pisang goreng Manggarai. Pisang goreng Manggarai. Empok punya. Wow, kau bawa pisang. Sukaan Mami. Ambil cas sana. Dan si Memo Iya, Mami, iya. Izin promo Madam, abis kita ngomongin buzzer langsung turun 168. Tadi pas pada waktu nggak ada buzzer langsung naik gitu ya. Oh iya, tuh lagi live di mana nih? Ya itu biasa, enggak di gue kagak tahu di TikTok. Di TikTok itu loh mah. Tiba-tiba jadi ngomongin si itu mah. Si Ompong, aku ngomong Ompong ya. Si Ompong bahagia. Kasihan deh sama kamu nggak punya anak loh. Apa? Kenapa ngatain aku gitu Mami? Lo kok ngatain kamu sama Allah, Pak? Hah?
Bilang Ya kan aku sendiri memang nggak, aku tuh ya guys sama mami aku tuh kasih masukan kalau bisa jangan punya anak pada waktu itu. Kenapa? Karena sering berantem dan banyak hal-hal yang tidak baik. Makanya sama mami, kamu tunda dulu untuk punya anak. Nah, itu ceritanya, ngerti? Mapi DP banyak yang iri, kasihannya para pembenci. Aku nggak tahu kenapa kalian itu iri dong, nggak boleh lah.